Bagian 1. Resume. Pembahasan dibuka dengan kata sambutan Teuku Mansur pada Muktamar Sumatera yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret di tahun 1949 di Medan. Pembahasan berlanjut kepada lainnya Imaginate Community dan identitas kesumateraan. Saat itu pemberian nama Pulau Sumatera diberikan karena adanya pengaruh orang Eropa. Selain itu, saat itu kesadaran identitas Sumatera sebagai kesatuan kebudayaan dan politik pun belum ada. Dalam segi politik dan kebudayaan, Sumatera didominasi oleh 3 suku, yaitu suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Melayu di pesisir timur Sumatera, dan suku Aceh. Ketiganya identik dan kental dengan nuansa Islami. Kesadaran identitas Sumatera baru muncul di Tanah Jawa pada awal abad ke-20 di kalangan para pelajar Sumatera yang tergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bond yang dibentuk pada tanggal 9 Desember tahun 1917 dengan Teuku Mansur sebagai ketua pertamanya. Organisasi Jong Sumatera Bond bubar pada tahun 1930 karena disebabkan jumlah anggota yang semakin sedikit. Adanya perpecahan yang diakibatkan oleh prasangka keuangan, prasangka sekolah, dan kurangnya dana. Sehingga hal ini menyebabkan cita-cita kesatuan Sumatera melemah. Identitas Sumatera kembali didengungkan oleh pemerintah militer Jepang dan memisahkan Pulau Sumatera dan Jawa dengan alasan adanya perbedaan kultur dan pengalaman pemerintahan. Meskipun gagal membentuk identitas dan membentuk kepemimpinan Sumatera, tidak dipungkiri, periode penjajahan Jepang telah mengilhami beberapa tokoh Sumatera untuk mengembangkan sebuah otonomi daerah. Pembahasan selanjutnya berlanjut kepada pembahasan perkembangan militer dan politik Sumatera tahun 1947 sampai dengan tahun 1948. Di Sumatera Timur, setelah Belanda melancarkan agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli tahun 1947, semua kota-kota besar di Sumatera Timur berhasil dikuasai. 10 hari kemudian, mulailah gerakan menuntut otonomi Sumatera Timur merebak. Pada tanggal 15 November tahun 1947, Dewan Sementara Sumatera Timur bersidang di Medan dan berhasil merancang rancangan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Mansur sebagai wali negara. Pada tanggal 25 Desember tahun 1947, Negara Istimewa Sumatera Timur diakui secara resmi sebagai negara federal melalui dekret yang dikeluarkan oleh Van Mook dan secara resmi diproklamirkan di Medan pada tanggal 29 Januari tahun 1948. Selain di Sumatera Timur, Belanda berhasil membentuk negara federal di Bangka dan Sumatera Selatan. Adapun di Jambi dan Minangkabau, tampaknya pengaruh Belanda terbilang lemah. Sebagai reaksi dari agresi militer 1 dan pendirian negara federal, pemerintah Republik mengorganisir pemerintah gerilya dan menggabungkan unsur militer dan sipil yang kelak akan melakukan serangan kepada daerah kekuasaan Belanda negara Sumatera Timur dan mengancam kekuasaannya. Aktivitas serangan gerilya benar-benar membuat pemerintahan negara Sumatera Timur terpuruk. Di akhir tahun 1948, Teuku Mansur mulai mempersiapkan muktamar demi terwujudnya Federasi Sumatera Timur yang sudah ia rintis sejak tahun 1948. Dalam pidato pembukaan muktamar, Teuku Mansur menyatakan bahwa Federasi Sumatera sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepentingan dan peran Sumatera dalam negara Indonesia Serikat yang merdeka. Muktamar pertama tidak menghasilkan apa yang diharapkan Teuku Mansur. Mereka yang hadir tidak dapat memberikan dukungan penuh pada gagasan Federasi Sumatera. Muktamar kedua kembali dilaksanakan di Kota Medan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei tahun 1949. Berita terkait perjanjian Romroyen semakin menyebar di Sumatera dan semakin memperkuat tekanan kepada negara Sumatera Timur, di mana perjanjian Romroyen semakin menutup gagasan pembentukan negara federal. Pada akhir muktamar, semua delegasi menyadari bahwa dengan adanya pengakuan Belanda atas Sumatera sebagai daerah de facto republik, maka harapan membentuk negara federasi menjadi sirna dan hanya menjadi harapan yang akan segera berlalu.